Halo guys, kali ini temenin aku dinas keluar kota selama 1 minggu ya. Ada 3 kota yang mau aku kunjungin, Jogja, Solo, dan Semarang. Yuk, temenin aku dinas luar kota. Mode transportasi yang aku gunakan yaitu kereta, padahal ada pesawat ya. Kenapa pilih jalur kereta? Karena naik kereta itu enak banget, kamu bisa lihat pemandangan, duduk sambil kerja, melamun sebentar, dan nikmatin makanan di kereta. Kali ini Aldi aku tinggal selama sepekan, jadi kita belum bisa buat konten berdua lagi ya, atau konten bareng lagi, gak apa-apa kan? Nanti tungguin konten kita berdua lagi, oke? Dan tahu gak sih, aku di Jogja cuma ada waktu 4 jam. Di kota ini aku sempetin meeting dan ketemu rekan kerja. Jadi konten di video ini itu aku nggak ngebahas tentang kerjaanku, tapi aku ngebahas tentang makanan dan agenda wisata di setiap kota. Oke, kita mulai dari bakso. Ini lupa banget aku di mana, nama lokasinya apa. Pokoknya nggak jauh dari kantor aku, kantornya di Baciro. Aku makan satset, meeting satset, dan tiba-tiba langsung di udah sampai Jogja, dan sekarang juga di stasiun Jogja lagi. Sekarang kita udah sampai di Solo. Ini kita di mana? Seharian dari kereta ke kereta, dari Jakarta ke Jogja. Sekarang kita udah sampai Solo. Apa? Kita udah di Solo. Dan karena perut aku udah lapar, kali ini aku makan nasi liwet di Solo. Letaknya itu di Jalan Selamat Riyadi. Kalian tahu gak sih, hidangan ini dilengkapi dengan lauk pauk seperti ayam kampung dan ikan asin. Nasi liwet biasanya dimasak dengan tambahan bumbu, santan kelapa, dan berbagai rempah. Contohnya seperti bawang merah, bawang putih, serai, laos, daun salam, dan daun jeruk. Ini sayur apa? Nasi liwet ini kulit ayamnya tuh enak banget. Jangan lupa kalian minta nambah ataupun minta ekstra tambah kulit ayam. Ini namanya nasi liwet. Nasi liwet itu ada telur putih, sayap ayam, telur nangka. Banyak banget melimpah. Rasanya tuh aduh. Tunjuk banget ya. Khusus. Kayaknya kurang deh Pak. Habis makan kenyang, lanjut kita istirahat dan mungkin kita selesaiin anak yuk. Hari ini aku ada agenda meeting di Solo dengan beberapa partner, dan siang nanti aku harus ngisi webinar, jadi harus balik lagi ke hotel. Tapi sebelum balik ke hotel, aku sempetin mampir ke tempat makan sate buntel Solo Badran. Pas banget nih, perut lagi kosong, jam makan siang dan lapar. Yuk kita makan. Dan aku baru tahu proses pembuatan sate buntel itu, aku pikir dililit terus dibakar. Ternyata dikasih aluminium biar daging itu nggak bleber kemana-mana. Aduh, gila sumpah. Akhirnya pesanan kita datang, kita pesen tengkleng dan sate buntel. Dan si ibunya tahu gak sih, kasih kita bonus dong, bonus tongseng buat kita makan bareng-bareng. Wah, makasih. Habis makan kenyang, kita balik ke hotel, nggak tidur ya. Dan ganti baju, lanjut siap-siap, ada kerjaan lagi. Semangat! baju. Siap.
Makasih udah ditungguin. Kerjaan aku udah selesai dan mumpung masih di Solo, aku mampir ke keraton untuk ngecil. Yuk ikut. Pura Mangkunegaran merupakan sebuah bangunan bersejarah yang ada di kota Solo. Kini bangunan ini menjadi destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi loh. Banyak yang bertanya apakah ke Pura Mangkunegaran harus reservasi dulu atau tidak. Dikutip dari laman mangkunegaran.id, Pura Mangkunegaran Solo merupakan bangunan bersejarah sekaligus cagar budaya yang dibangun pada tahun 1757. Bangunan ini berdiri atas prakarsa dari Raden Mas Said atau lebih dikenal dengan Pangeran Sambernyawa. Cemiwiw ya. Makan makanan yang manis, teh, kopi, ataupun pemitir. Bagi pengunjung yang ingin berkunjung dan jalan-jalan ke Pura Mangkunegaran, tidak perlu melakukan reservasi terlebih dahulu, akan tetapi ada satu area yang mana jika ingin berkunjung harus melakukan reservasi terlebih dahulu. Area yang dimaksud adalah Pracimat Twin, di mana di area ini pengunjung bisa merasakan pengalaman makan dengan suasana ala kerajaan Jawa. Jika kamu ingin reservasi, kamu bisa mengunjungi akun Instagram Pracimat Twin, kemudian klik tautan yang ada di bio Instagram tersebut. Jika sudah, pilih reservasi Pracipasana, kemudian teliti ketentuan yang terdapat pada formulir dengan saksama. Jika sudah, maka bisa langsung melakukan konfirmasi untuk datang sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditentukan. Jangan lupa ada deposit, kurang lebih kayaknya 50.000 per orang. Benar-benar belajar jadi sultan kalau kita makan di tempat ini. Semua hidangan dan penyajiannya ala-ala bangsawan gitu. Kayaknya sesekali dalam hidup kamu wajib dicobain ngecil di tempat ini nih. Tempat terbatas jadi nggak crowded, nggak terlalu rame, menu makanannya enak, ditambah kita dilayani Laksamana Sultan. Gak apa-apa kan, pura-pura jadi sultan sehari, nggak sampai sehari deh, ini cuma 90 menit. Cobain. Kenapa sih kita harus reservasi? Karena tempatnya terbatas, kayaknya cuma tersedia 10 kursi gitu deh. Ditambah ketika kamu berkunjung di sini, ingat harus pakai pakaian yang rapi, terutama pakai batik, biar aura kesultanannya itu kebawa dan nular ke kita. Nikmati setiap momen yang ada di Pracimasana Mangkunegaran. Kita udah selesai nikmatin cemilan. Oh iya, ketika kita sudah menikmati hidangan cemilan, kita juga bisa loh jalan-jalan di sekitar, bisa foto-foto atau lihat keindahan bangunan di setiap sudutnya. Hai. Hari ini sebelum memulai aktivitas, temenin aku jalan-jalan di Pasar Gede Solo ya. Ada jamu enak yang aku mau minum biar kuat, dan ada juga dimsum yang lagi viral dan enak juga katanya. Ke pasar pagi-pagi guys, cari cemilan. Sekalian mampir beli oleh-oleh buat orang di rumah. Lebih pahit. Tari belum mampu. Yeay. Anaknya apa? Aku sama berasa. Kita minum botol. Campur pahitan dikit ya, Bu. Dua. Pahit, manis, asin, segar, asam, enak. Ini tahan berapa hari, Bu? Itu tahan seminggu di kulkas. Oh, di kulkas. Kunyit asam ya? Dua ya, Bu? Kunyit asam campur pahitan. Dikit aja. Yang pahitan dikit ya? Mau manisnya dulu. Gak kuat. Ini udah campur pahitan? Ya.
Itu yang pahit apa sih Bu? Itu ramuan. Ramuan. Rahasia. Badannya biar enak. Sudah cukup, Biar udah kuat. cukup. Biar aura kita. Aduh, pahit. Enak, aku malah seneng peninggal pahit enak. Nah ini enaknya mana nih? Kita beli oleh-oleh macam ini. Pokoknya gede banget. Buset. Tiga. Hidup ini terkadang terasa seperti lautan luas yang tak jarang diterpa badai. Ada kalanya ombak kesulitan begitu tinggi, angin tantangan begitu kencang, hingga rasanya perahu kecil yang kita naiki oleng dan nyaris tenggelam. Mungkin saat ini sebagian dari kita sedang berada di tempat di tengah badai itu, merasa lelah, mungkin putus asa, bertanya-tanya kapan semua ini akan berakhir. Yuk kita berhenti sejenak dan menarik napas dalam-dalam. Ingatlah, kamu, kita, nggak sendirian. Semua pasti merasakan ini. Setiap jiwa yang pernah hidup di bumi pasti pernah atau akan merasakan masa-masa sulitnya. Ini adalah bagian tak terpisahkan dari sebuah perjalanan yang bernama kehidupan. Pas kalian mampir ke Semarang, jangan lupa melipir atau mampir ke Herban Corner yang ada di Mall Tentrem. Kalian bisa icip es krim dengan cita rasa unik, menarik, dan mengejutkan. Kalau kalian tahu tolak angin, nah es krim ini rasanya persis seperti itu. Jadi kayak makan es tapi sehat gitu. Karena lagi panas-panasnya kota Semarang, jadi aku mampir minum es dulu di Tongji Cafe. Kocak. Gimana ini? Hancur ini. Dari bawah ke atas. Nggak enak kalau kayak gitu mau naik setelan. Diaduk dulu. Masa bingung Pak mau kemana? Nah, sekarang udah di kota lama Semarang. Habis meeting, selesai, dan kita lihat kota. Itu aja. Di bukit tadi nggak ada lampu-lampunya? Ada. Enggak ada tuh belum. Karena berdoa kan bisa di mana aja. Baru jam 9:17. Panas ini. Wow, gokil. Harus pakai sunblock nih. Biar gak kebakar. Kalian tahu gak sih batik Benang Raja? Jujur aku baru tahu ada tempat oleh-oleh baju batik kayak gini di Semarang. Yang aku bingung tuh ya, tempatnya bagus banget, mewah banget, wangi banget, bersih banget. Ada 2 lantai. Dan yang bikin aku kaget, harganya mulai dari 19.900
Bahkan ada aksesoris yang harganya itu 2.500. What? Udah tempatnya luas, ber-AC, wangi, bersih, dan harganya murah-murah. Parah sih kalau sampai nggak beli apa-apa di store ini. Banyak pilihan yang bisa kita pilih. Sekarang kita mau lantai atas. Tempatnya bersih, wangi. Wanita juga. Oh, bagus ya. Selesai belanja. Jadi mau ke sananya tadi bakso. Sekarang kita ada di Istana. Kita mau beli oleh-oleh. Hah? Oh iya, bawahnya juga tempat makan. Oleh, oleh. Termasuk sekarang nih. Udah sampai di stasiun. Stasiunnya ini kita mau nongkrong dulu ke Loco Cafe. Sangat panas ya. Sama aja mas. Kayak kemarin kita makan. Kali makan. Ada 30 tuh. Dan gak kerasa udah di penghujung menit terakhir. Makasih ya udah nemenin aktivitas aku hari ini dari mulai Jogja, Solo, sampai Semarang. Jangan lupa like, komen, dan share YouTube channel ini. Dan sampai ketemu di video-video seru dan menarik lainnya. Asik buat konten sama. Jadi masuk dulu sudah. Walau gue ada suara gue lebih start lebih bagus. Itu lebih start sudah.